Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Iya, dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Mengatur Keuangan Keluarga. Ke Gorontalo cari asinan, jangan lupa mampir ke Pulau Cinta. Bijaklah mengatur keuangan agar keluarga sehat dan bahagia. Lantas bagaimana seharusnya kita mengatur keuangan keluarga? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Lasut Sahen Solar. Bapak Edwin Lasut SEMM saat ini melayani sebagai Bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Sedangkan Ibu Nola Lasut Sahen Solar AMD melayani sebagai Direktur Departemen Rumah Tangga dan Anak-anak Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Kepada keluarga Lasut Sahen Solar, Allah mengaruniakan 3 orang anak, yaitu Briana, Edward, dan Edmund. Keluarga ini adalah keluarga yang rendah hati, penuh dedikasi dan senang untuk berbagi. Betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa ya narasumber kita. Shalom Bapak Edwin Lasut dan Ibu. Shalom Pendeta Widodo. Iya. Apa kabar saat ini Bapak dan Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Luar biasa. Sehat luar ya. Biasa. Sehat. Puji Senang Tuhan. sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas dan Ya. terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Betul sekali. Ya. Dan sebelum kita berdiskusi, Ya. mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan surga, kami bersyukur Engkau beri kami kesempatan berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi sehubungan dengan mengatur keuangan keluarga. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati narasumber kami, keluarga Lasut Sahen Solar, agar informasi yang dibagikan boleh bermanfaat menginspirasi sahabat-sahabat Kapas untuk kami boleh bertumbuh menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bahagia dan bersiap ke surga. Inilah doa kami Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Lasut dan Ibu, judul topik kita pada saat ini adalah mengatur keuangan Betul. keluarga. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas pada saat ini? Silakan Bapak atau Ibu. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kita boleh berbagi pada Saat ini. saat ini. Iya. Saat ini Puji kita Tuhan. boleh berbagi bersama-sama, bagi pengalaman, bagi Betul, sukacita. Berbicara tentang keuangan keluarga, memang ini adalah hal yang menarik untuk dibahas ya. Ya. Menarik untuk dibahas, dan pada saat ini kita akan datang dalam satu topik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Keuangan keluarga adalah cara untuk kita mengatur pendapatan kita dan pengeluaran kita dalam satu keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam satu periode tertentu. Apakah itu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, bahkan setahun. Nah, ini penting agar supaya keluarga kita akan menjadi lebih baik tentunya. Baik. Seperti itu. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya. Dalam mengelola keuangan ini akan berakibat bagi dampak dari keluarga kita, yaitu di mana keluarga akan kekurangan gizi atau tidak mendapatkan makanan yang baik, dan hubungan dari keluarga itu tidak akan harmonis. Terjadi keretakan yang ada dalam rumah tangga secara total. Kalau salah ya, kalau Iya, salah mengatur kalau ya. salah mengatur akan keuangan tersebut. Betul. Berbicara tentang uang, ada 2 hal yang kita dapati di sini, yaitu di mana bagaimana
saya mengendalikan akan uang itu atau saya yang dikendalikan oleh uang tersebut. Di dalam keluarga kita, segala sesuatunya kita perlu untuk direncanakan. Karena sesuami memiliki rencana yang lain. Istri juga memiliki rencana yang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Untuk itu kita harus adanya mengatur keuangan kita di dalam rumah tangga kita. Betul. Jadi setuju ya kalau kita katakan bahwa keuangan ini adalah salah satu faktor yang membuat keluarga bahagia. Ya, betul. Setuju ya? Saya setuju. Tapi apakah ini juga akan menunjang keluarga Kristen ini setia dan sampai di kerajaan surga atau tidak? Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Ya, memang prinsip keuangan ini kan adalah bagaimana kita antara suami istri itu ada kepercayaan no? dalam mengelola keuangan ini. Jadi kalau kita percaya antara satu dengan yang lain, uang saya adalah uang istri dan mungkin sebaliknya, nah ini akan terus dibawa terus sampai ke surga. Jadi saya yakin kalau orang bisa mengatur keuangan ini dengan baik, akan terus terbawa kepada anak-anak kita, keluarga kita, jemaat mungkin, atau siapa saja, pasti orang akan di surga akan teratur seperti kita memanage keuangan kita di rumah tangga. Baik, jadi ini salah satu sarana pelatihan ya. Betul, selama hidup di hidup, dunia ini. iya. Baik, terima kasih Bapak Lasut dan Ibu. Nah, apa saja tantangan di dalam mengatur atau mengelola keuangan keluarga yang pada umumnya mungkin dihadapi oleh keluarga-keluarga? Ya, memang Pendeta Widodo dalam mengatur keuangan keluarga ini kita akan berhadapan dengan dua karakter. Toh? Kita akan satukan dua karakter yang mungkin itu berbeda. Kita akan satukan juga mungkin dua budaya dalam mengelola keuangan ini. Kemudian kita akan mengatur juga atau dua kemampuan. Jadi kedua ini kita akan satukan. Dan lebih lagi nanti kalau kita akan satukan bila mana sudah ada anak-anak. Ya. Jadi kita akan satukan semua potensi-potensi ini agar supaya tidak ada semacam perselisihan nanti. Seperti itu kira-kira. Kalau Mari bagaimana? Dalam mengelola keuangan memang perlu satu visi yang sama dalam keluarga. Ya. Kalau kita berbeda pendapat, tentu tantangan itu akan ada. Karena tidak akan menyatukan satu perbedaan yang sama. Jadi Itu dari saya. Jadi masalah komunikasi ya. Betul. Nah, sebagai saya tadi mendengar profil dari Bapak Edwin sebagai bendahara di kantor Gereja Masih Advent Hari ke-7, Manado dan Provinsi Maluku Utara, apakah ada perbedaan Bapak antara mengelola keuangan di satu institusi atau instansi dan di dalam mengatur keuangan di dalam rumah tangga? Memang Pendeta Widodo memang sebenarnya prinsipnya sama. Mengatur keuangan di keluarga, di institusi, di mana saja itu sama prinsipnya, menurut saya itu sama. Bagaimana ada keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi dalam pengaturan ini diberikan hikmat, diberikan tanggung jawab bagi saya secara pribadi untuk dapat mengatur itu. Dan dalam kesehariannya dalam kesehariannya memang perlu tanggung jawab, perlu berserah kepada Tuhan karena tanpa dengan Tuhan apa yang kita rencanakan dalam mengatur keuangan itu tidak akan berhasil. Betul. Baik. Jadi Kira-kira pada seperti itu. intinya atau prinsipnya Prinsipnya sama ya. Ya, sama. Pada dasarnya sama prinsipnya. Nah, kalau demikian prakteknya di dalam kehidupan berumah tangga ya. Kira-kira sudah beberapa narasumber kami tanyakan tentang hal ini. Tapi menurut Bapak Edwin Lasut dan Ibu, kira-kira mana yang lebih cocok untuk memegang atau mengendalikan pemasukan dan pengeluaran di dalam rumah tangga? Kalau institusi pasti sudah ada yang ditentukan. Tapi kalau di dalam rumah tangga apakah istri atau suami? Karena ada yang menjawab lebih baik istri. Tetapi di lain pihak juga ada yang berpendapat suami. Ya. Kira-kira prakteknya bagaimana menurut Ibu dan Kalau Bapak? menurut saya, jika saya orangnya terlalu boros, umpamanya, tidak salah kalau kita memberikan tanggung jawab itu kepada suami kita.
agar supaya dalam pengaturan rumah tangga semuanya berjalan dengan baik. Tetapi kalau saya bisa mengaturnya dengan baik, alangkah baiknya itu diberikan kepada saya sebagai istri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tapi kalau kita berdua saat ini semuanya kita bicarakan bersama-sama, kemudian langkah selanjutnya kita ambil bersama-sama. Baik. Setuju ya Pak? Ya, memang sejauh ini kita bersama-sama mengatur keuangan kita bersama-sama. Pendapatannya istri tahu. Dia tahu berapa pendapatan saya setiap bulan, berapa cicilan dia tahu. Kemudian pengeluaran juga orang bicarakan setiap waktu tertentu yang orang mau biayai untuk beberapa waktu ke depan ini. Jadi tahu. Sampai akan diberikan juga ke orang-orang atau ke mertua atau ke orang tua, masing-masing orang mengetahui berapa yang akan diberikan. Baik. Ada keterbukaan ya. Keterbukaan antara kami berdua. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah kalau begitu sekarang apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya kita mengatur keuangan dalam keluarga? Ya. Silakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, yang pertama kalau menurut saya, kita biarkan setiap anggota kita libatkan, yaitu anak-anak. Anak-anak juga harus ikut turut berperan dalam hal tersebut. Di samping suami dan istri, kita juga bisa libatkan anak-anak kita. Anak-anak kita juga perlu tahu tentang penjelasan akan keuangan atau pendapatan dari orang tuanya. Jadi jangan lupa kita harus selalu melibatkan anak-anak kita. Kemudian kita mengambil satu daftar untuk kita poskan semua pengeluaran-pengeluaran yang akan kita berikan. Dan jangan lupa kalau kita merencanakan tersebut, kita harus rapatkan bersama-sama dengan keluarga. Semua harus terlibat. Ya. Baik. Dari Bapak mungkin? Jadi memang selama ini yang kami keluarga praktekkan seperti itu. Ya, jadi kami bicarakan bersama. Ini papi dan mami gaji 1 bulan sekian. Orang cuma boleh gunakan ini, tentunya setelah dikurang dengan perpuluhan dan persembahan. Yang orang gunakan seperti ini. Jadi bicarakan bersama. Memang waktu masih berdua, tapi setelah sekarang sudah ada anak-anak, kita bicarakan bersama-sama. Ini yang orang gunakan sepanjang 1 bulan. Baik. Itu. Baik, tadi sudah sempat disinggung tentang akibat ya. Kan ada perselisihan kalau salah mengatur keuangan. Apa dampaknya kepada anak-anak kalau orang tua tidak mampu mengatur keuangan dengan benar? Ya. Dampak kepada anak-anak, saya rasa mungkin anak-anak jika kita sudah tidak bisa mengatur akan keuangan yang ada dalam rumah tangga kita, sedangkan suami istri bisa terjadi ketidakharmonisan, apalagi anak-anak. Kami sebagai orang tua tidak bisa pun memenuhi akan keinginan dari anak-anak tersebut. Kebutuhan dari anak-anak tersebut. Baik. Dari Bapak. Jadi memang yang akan merasakan itu adalah anak-anak kita. Pendidikan mereka terganggu, pertumbuhan terganggu karena pasti kebutuhan suplai makanan juga terganggu. Betul. Istilahnya kurang gizi. Ya, mereka akan seperti itu, kurang gizi. Dan kalau mereka sudah beranjak lebih dewasa, mereka terganggu dalam pergaulan, akan merasa minder karena dari mereka punya pakaian, penampilan, dan mungkin dia punya raut wajah, kelihatan tidak gembira anak-anak ini. Apalagi di saat di sekolah ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh guru, mereka tidak fokus di pelajaran di sekolah karena ada ingat-ingat ini orang tua punya mungkin perselisihan atau apa yang jadi tergambar yang paling merasakan ini adalah anak-anak kita. Baik. Seperti Baik. itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Edwin Lasut dan Ibu. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita sudah membahas tentang pentingnya mengatur keuangan keluarga, apa saja tantangan serta faktor yang mempengaruhinya. Ya, Bapak Edwin Lasut dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mengatur keuangan keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga.
Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mengatur keuangan keluarga. Ya, Bapak Lasut dan Ibu, saya penasaran. Ini sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang keuangan di satu wadah yang lebih besar, bersama dengan Ibu yang mendampingi, apakah keluarga Bapak pernah mengalami yang namanya kesulitan ataupun mungkin kegagalan dalam mengatur keuangan di keluarga sendiri? Apakah pernah Bapak atau Ibu? Baik, sejauh ini Ya. puji Tuhan tidak ada masalah tersebut. Jadi kita berdoa supaya kelanjutnya atau kedepannya kita dalam keluarga tidak akan memiliki masalah tersebut. Karena Baik. semua sudah Amin. diatur dengan baik. Baik, puji Tuhan. Berarti Ya. apa yang sudah disampaikan tadi benar-benar sudah dipraktekkan dalam Ya, keluarga. ya, implementasinya Ada, dari skop yang paling betul, kecil. iya. Kalau Bapak mungkin ada tambahan, silakan. Jadi memang sampai sejauh ini belum ada ya. Mungkin masalah secara luas ya. Kesulitan keuangan itu belum. Tapi kalau dalam waktu-waktu tertentu Ya. ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kemudian ada kekurangan keuangan, mungkin ada tapi jarang sekali terjadi. Baik. Karena kita sudah mengatur keuangan kita sedemikian rupa agar Baik. supaya apa yang dibutuhkan di dalam periode itu, apa minggu atau bulan itu sudah terpenuhi. Penuh ya. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi ya kita tentu keluarga ini berharap agar supaya apa yang kita sampaikan baik itu ke jemaat, ke teman tentang Ya. pengaturan keuangan itu mesti ikuti dan harus ketat. Baik. Harus ketat. Memang kalau Setuju, tidak ya. ketat, tidak strict di Ya. dalam pengaturan ini, dia akan berdampak kepada masalah keuangan. Baik, Mungkin saya seperti setuju itu. Harus sekali. disiplin ya. Betul. Disiplin. Disiplin, betul sekali. Puji Iya, Tuhan ya. Puji Tuhan. Ya. Dan kemudian kira-kira secara umum ya. Jadi ini tadi secara spesifik keluarga Bapak Lasut dan Ibu sudah menjalankan prinsip keuangan yang ketat dan berhasil di dalam keluarga. Ya. Nah, secara umum kira-kira apa yang menyebabkan keluarga termasuk keluarga Kristen gagal di dalam mengatur keuangan keluarga sehingga menimbulkan krisis keuangan? Betul, betul. Ya, betul. Jadi yang pertama menurut saya mengapa terjadi seperti itu oleh karena kita mengeluarkan uang itu lebih daripada anggarannya. Jadi penerimaannya itu, contoh penerimaannya itu 100.000, yang kita keluarkan 110.000. Ya, itu sampai membuat masalah-masalah keluarga itu terjadi. Kemudian yang kedua, pengelolaan tadi yang kurang tepat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pengelolaan itu yang kurang tepat. Jadi kita hanya mengelolakan yang Tuhan berikan kan seperti ini jumlahnya. Ya, itu yang Tuhan kelola. Itu yang dikelola, itu yang digunakan. Jangan melebihi apa yang menjadi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin ada tambahan. Sebagai tambahan, kita mengelola pengeluaran atau pos-pos pengeluaran itu yang belum terdata. Contohnya, kalau kita sudah poskan kita hanya mau membeli atau tidak ada acara piknik, tetapi saat teman ajak, otomatis ada pengeluaran untuk Piknik. acara tersebut. Jadi sebaiknya kalau kita merencanakan sesuatu sudah jauh-jauh sebelumnya agar supaya keuangan itu tidak terbengkalai. Betul. Atau semua berjalan dengan baik. Baik. Tapi seharusnya ada tidak pos biaya mendadak atau ya seperti Yang tidak tadi terduga. yang tidak terduga Tidak ya. terduga. Biaya tak terduga itu ada. Cuman coba kita poskan umpamanya hanya senilai 200.000. Tetapi sudah dipakai untuk beberapa hal-hal yang biaya tak terduga. Jadi otomatis sudah tidak ada dana untuk
hal yang lainnya. Baik. Baik. Jadi kalau begitu saya mau tanya, apakah mana yang lebih mudah ya? Merumuskan atau menganggarkan atau penggunaannya? Karena saya pikir beda antara orang bisa jago teori, Iya. tetapi kemudian mengimplementasikannya sulit. Ya. Rumusnya sudah ada, tetapi penerapannya tidak Iya. demikian. Kira-kira mana yang lebih mudah, Bapak? Jadi memang anggaran ini kan terus sudah dibuat 1 bulan seperti ini. Jadi kalau ada terjadi hal seperti yang disampaikan tadi, Ya. orang boleh revisi. Bicarakan seperti tadi orang sudah bicarakan sama-sama dengan anak-anak yang sudah mengerti dan istri dan dengan pasangan. Kita bicarakan, orang revisi ternyata apa yang kita sudah rencanakan itu di bulan yang lalu harus ada perbaikan. Ini yang harus ditambahkan, ada pos-pos tertentu yang harus dilebihkan yang waktu bulan lalu orang punya pengeluaran kita itu agak banyak. Jadi ditambahkan lagi di bulan depan pos-pos anggaran ini agar supaya tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh istri saya. Itu. Baik. Jadi kalau saya tangkap lebih mudah membuat anggaran ya Iya. daripada penerapan karena ada biaya-biaya yang kadang-kadang lost control. Dan ketika itu terjadi harus dibuat revisi ya betul. untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya. Baik, kalau begitu bolehkah Bapak dan Ibu membagikan tips? Kalau tadi sudah ada beberapa contoh kegagalan, kenapa, akibatnya. Betul. Nah, sekarang bagaimana supaya kita boleh berhasil mengatur keuangan keluarga? Apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Silakan. Baik, di sini kita akan memberikan tips. Ya. Tips yang pertama itu dalam mengatur keuangan kita harus mulaikan dengan doa. Doa berikan kepada Tuhan agar kita dapat hikmat supaya kita bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga kita dengan baik. Kemudian yang kedua, kita diskusikan bersama-sama antara suami, istri, dan anak-anak atau dengan anggota yang ada di rumah. Yang ketiga, kita cari pokok permasalahannya atau pokok persoalan dari krisis tersebut. Jadi kita carikan pokok persoalannya di mana kemudian kita dapatkan solusinya. Baik. Mungkin yang saya lanjutkan untuk tipsnya yang berikut adalah dalam kita rencanakan pengeluaran ini. Kalau pegawai-pegawai dan pegawai tetap, pendapatannya pasti sudah ada, Iya. sudah terinci. Sekian, itu sekian 1 tahun sudah ada sekian. Nah, yang kita bisa atur adalah mengatur pengeluaran apa yang harus kita atur setelah dikurang dengan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi setelah milik Tuhan punya kita ambil, kita sendirikan, kita atur berapa yang menjadi beban kita selama di bulan itu. Berapa untuk biaya makan, berapa untuk biaya operasional, berapa untuk biaya anak-anak kita, dan lain sebagainya. Kemudian kalau terjadi dalam perjalanan keluarga kita, terjadi hal-hal yang mungkin itu akan membuat keluarga kita tidak bisa, kita bisa cari seorang penasihat. Kita cari seorang konsultan keluarga agar supaya dalam perjalanan keluarga kita jadi lebih baik. Mungkin itu tips-tips yang sederhana yang boleh kami berikan, pengalaman keluarga kami di dalam mengatur keuangan keluarga kami. Baik, kalau saya boleh review lagi ya. Yang pertama itu berdoa minta hikmat, kemudian komunikasi di antara anggota keluarga. Kemudian yang ketiga itu adalah mencari solusi terhadap masalah atau penyebab problema keuangan. Kemudian membuat anggaran. Dan yang terakhir itu adalah apa Pak? Yang terakhir kita cari penasihat. Penasihat, ya betul sekali. Konsultan keuangan keuangan yang boleh membantu kita. Baik, terima kasih. Ini saya percaya bermanfaat dan akan menginspirasi sahabat Kapas yang sedang menyaksikan program Kapas pada saat ini. Dan sahabat Kapas, Bapak dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami di dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, dan di segmen ini kami akan memulaikan dengan sebuah pertanyaan yang datangnya dari sahabat Kapas. Iya. Bagaimana baiknya mengatur keuangan untuk pasangan yang baru menikah? Iya. Silakan. Baik, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal pembicaraan kita ini adalah di dalam keluarga ini ada dua hal yang harus kita satukan. Ada dua hal yang sangat penting. Penyatuan kemampuan, penyatuan budaya, penyatuan kesanggupan, itu yang orang mau satukan menjadi satu. Nah, di dalam keluarga-keluarga yang baru tentunya perlu banyak penyesuaian di bidang keuangan. Kalau yang dulu dia punya sendiri, kemudian dia yang kelola sendiri. Saat ini kan ini mau satukan keluarga ini. Iya. Dan di awal-awal keluarga ada juga banyak yang gagal dalam hal ini. Apalagi kalau masih terkait dengan orang tua. Iya. Terkait orang tua, masih ada bantuan dari orang tua, atau ada hal-hal yang perlu salah satu dari pasangan ini untuk membiayai orang tua. Dan ini sangat penting. Dari dalam pengalaman kami, memang kami kerja, waktu kami menikah, dia sudah kerja. Istri saya sudah kerja. Saya juga sudah kerja. Walaupun keuangan kami belum terlalu banyak pada waktu itu. Namun kami diskusikan berapa yang mau kasih ke orang tua. Dan itu memang harus terbuka. Mesti terbuka bersama-sama. Berapa yang mau dikasih, kemudian berapa yang akan diberikan untuk yang mungkin yang orang pernah biayai dulu. Ada cicilan-cicilan sebelum kita menikah, dan semua itu harus didiskusikan secara terbuka dengan calon pasangan atau pasangan kita. Baik. Ibu mungkin? Kalau menurut saya, untuk menyatukan ini dua keuangan ini harus ada komunikasi yang tepat antara suami dan istri. Dari awal sebelum menikah harus dikomunikasikan mengenai keuangan. Karena ini merupakan hal yang paling sensitif. Yang tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau kita tidak mengatur dengan baik atau menyatukan ini dua pribadi yang berbeda, nanti pada saat itu akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dan jangan sampai dalam rumah tangga itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi perceraian. Jadi itu tadi yang kalau saya sampaikan, komunikasi antara suami dan istri. Dalam keterbukaan dalam mengatur akan keuangan. Dan itu siapa yang mau pegang uang atau siapa yang mau mengatur keuangan tersebut. Dan itu harus dibicarakan sebelum menikah ya? Sebelum menikah. Sebaiknya sebelum menikah. Dan tidak ada yang tersembunyi seharusnya. Tidak ada yang tersembunyi di antara keduanya. Baik. Jadi untuk sahabat Kapas yang bertanya, jawabannya sudah disampaikan tadi ya. Kiranya boleh bermanfaat. Jadi ada ini juga, memang disampaikan ini, dia punya kartu sudah diserahkan. Serahkan kartu ATM, tapi PIN-nya tidak diserahkan. Nah, ini dia. Jadi tidak sepenuhnya terbuka. Jadi di awal ini harus sudah ada kesepakatan. Siapa yang mau pegang ATM? Apakah mau ATM bersama atau di HP, biasa di HP itu di online itu siapa yang mau pegang. Jadi di awal-awal pernikahan ini harus sudah diatur bersama antara pasangan bagaimana, siapa yang mau pegang. Memang dalam pengaturan memang mau bicara gampang, tapi pelaksanaannya biasanya setelah dia berjalan. Jadi tinggal bagaimana keluarga-keluarga yang baru ini mencari pola model yang sesuai. Betul. Seperti kami, kalau istri saya agak boros, ya saya yang jadi rem. Atau kalau saya yang agak boros, dia yang jadi rem. Intinya diskusi. Baik. Komunikasi. Iya. Satu lagi tambahan dalam hubungan suami dan istri.
jika istrinya itu yang pegang kendalikan keuangan, jangan lupa juga harus kita menyisihkan uang untuk kasih ke suami. Jangan sampai kita pegang semua, nanti saat suami di jalan kehabisan bensin, Iya. kasihan dia meminta uang di mana. Ya, jadi jangan sampai jika saya suami atau istri mengendalikan keuangan itu, salah satunya ya kita harus kasih uang juga ke antara suami atau ke istri kita masing-masing. Betul, Baik. betul. Ya. Dan apakah harus kendalikan sebelum menikah cara belanja apa? Saya harus terbuka. Oh, saya setiap bulan beli kosmetik demikian, baju harus demikian, kemudian dan lain-lain. Apa itu harus dibicarakan juga? Ya, kalau menurut saya sebagai seorang wanita harus dibicarakan karena kita sebagai seorang wanita harus juga tampil cantik di depan suami kita. Kalau suami kita ingin kita cantik, tapi tidak ada uang untuk kita membeli alat-alat tersebut, maka kita tidak akan tampil cantik di depan suami kita. Baik. Jadi harus ada anggaran khusus Harus ya. ada anggaran Iya. khusus. Jadi yang mau menikah harus terbuka Iya. langsung kepada calon suami. Saya kosmetik sekian dan lain sebagainya. Tapi itu kan kita harus lihat dengan keadaan keuangan yang Keuangan. ada Betul. dalam keluarga kita masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih, Ini Bapak dan sangat Ibu. bermanfaat ya. Betul. Iya, saat ini bolehkah Bapak Lasut dan Ibu membagikan apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang bagaimana kita seharusnya mengatur keuangan keluarga? Dalam kutipan Roh Nubuat mengatakan begitu banyak orang tidak pernah mendidik diri sendiri supaya dapat mengatur biaya keluarga dalam batas pendapatan mereka sendiri. Mereka tidak belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh sebab itu, mereka meminjam dan meminjam lagi, lalu mereka terkubur hidup-hidup dalam utang dan akhirnya putus asa dan tawar hati. Baik. Dalam kutipan tadi kita dinasihatkan agar supaya kita harus mengatur biaya keluarga kita dengan batas kemampuan kesanggupan keluarga. Ya. Itu nasihat agar supaya dalam kehidupan keluarga kita akan merasakan bagaimana bahagianya kita berumah tangga. Kalau kita lalai, kita langgar dalam hal ini, ada kutipan tadi di bagian terakhir dikatakan, kita akan terkubur hidup-hidup. Artinya walaupun kita ada jalan-jalan, namun kelihatan kita ini seperti orang mati. Iya. Raut wajah kita, kemudian cara kita bersosial, tidak menggambarkan kita sebagai umat Allah. Iya. Kira-kira seperti itu. Mungkin tambahan penjelasan bagaimana tulisan tadi memberikan nasihat kepada kita agar supaya kita harus mengatur biaya keluarga kita, pendapatan seperti ini, pengeluaran harus seperti ini. Baik. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Iya. Jelas ya Jelas. dari Roh Nubuat. Kalau dari Alkitab apakah ada penekanan yang lain tentang mengatur Dari keuangan? dalam Alkitab, Pengkhotbah 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi kita harus menggunakan uang kita dengan penuh bijaksana. Baik. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, dan sebagai kesimpulan, bolehkah Bapak Lasut dan Ibu memberikan pesan penutup untuk diskusi kita pada saat ini? Ya, silakan. Silakan. Jadi pendeta dan Ibu Febriani, Iya. sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tetapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup kita. Amen. Bapak ada Tambahan lagi? dari Bapak. Tambahan saya dalam closing statement ini saya ingin juga baca di dalam Lukas 14 ayat 2b. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Apa artinya ayat ini? Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan keluarga yang Tuhan percayakan bagi kita, ini diberikan nasihat bagi kita agar supaya kita mengatur keuangan kita dengan baik.
mengatur rencana pengeluaran kita dengan baik, mengatur rencana-rencana keluarga kita, apa saja. Tuhan berikan bagi masing-masing kita, keluarga ini, suami istri, hikmat agar supaya kita dapat melihat mana kebutuhan-kebutuhan yang membawa kehidupan kita ini. Yang pertama, hubungan akan bahagia. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sendiri menjadikan keluarga kita di dunia ini bahagia. Jadi dalam perencanaan keluarga, anggaran itu sangat perlu untuk membawa keluarga lebih bahagia. Mungkin seperti itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Edwin Lasut dan Ibu Sahen Solar yang sudah membagikan informasi yang sangat penting sehubungan dengan topik mengatur keuangan keluarga. Dan saya percaya apa yang sudah disampaikan tadi itu bermanfaat dan akan menginspirasi sahabat Kapas untuk menerapkannya di dalam pengaturan keuangan keluarga masing-masing. Dan kami berharap ada begitu banyak keluarga-keluarga Allah yang akan bahagia dan akan terus bersiap ke surga. Dan pada saat ini bolehkah saya meminta Bapak Edwin Lasut untuk menutup diskusi kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan atas segala berkat Tuhan bagi kami di saat ini. Biarlah pembahasan keluarga, khususnya bagaimana mengatur keuangan keluarga pada saat ini yang kami sudah sampaikan, boleh menjadi berkat untuk semua pemirsa di mana saja mereka berada. Tuhan berikan hikmat, berikan keteraturan dalam kehidupan kami, agar apa yang kami pelajari di saat ini boleh membawa kehidupan keluarga kami bahagia di dunia ini, teristimewa boleh bahagia apabila Engkau datang. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Terima Edwin Lasut kasih. dan Terima Ibu kasih banyak. yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan anak-anak dalam kehidupan dan tugas serta dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan jika Anda merasa diberkati jangan lupa untuk subscribe, like dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Serta jangan lupa saksikan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Lasut Sahen Solar. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.